kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Perusahaan Internasional. Di sini kami beranggotakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Perusahaan Internasional Startup. Di sini kami beranggotakan Novia Wiramadhanti dengan NIM 2019-11112, Bella Puji Rizky NIM 2019-11157, Muhammad Wildan Afiza NIM 2019-11168, Nanda Nurul Rahmawati NIM 2019-11264, Asmira Yasmin NIM 2019-11270, dan Jiansel Sintang Anjasuma dengan NIM 2019-11274. Sejarah perusahaan Starbucks. Next. Pertama didirikan. Gerai kopi ini pertama kali didirikan oleh 3 orang laki-laki, Sherry Berwin, Gordon Broker, dan Zev Seigel. Membuka gerai Starbucks pertama di tahun 1971. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, gerai ini terletak di Pike Place Market di Seattle, Amerika Serikat. Kegemaran akan teh dan kopi serta latar belakang guru membuat mereka sepakat mendirikan Starbucks. Namun Starbucks sendiri diambil dari nama tokoh di novel Moby Dick. Moby Dick adalah novel klasik karya Herman Melville yang terbit tahun 1851. Di tahun 1980, Seigel memutuskan untuk keluar dari Starbucks. Baldwin kemudian menjabat sebagai presiden dari Starbucks. Next. Titik balik Starbucks. Tahun 1981, Howard School, seorang sales peralatan dapur, mengunjungi gerai Starbucks. School kemudian berpesona dengan gerai kopi ini dan memutuskan berkarir di Starbucks. Bersumber dari laman resmi Starbucks, School menjadi direktur marketing dan operasional retail Starbucks. Howard School mulai bekerja di Starbucks pada tahun 1982. Ia bertugas untuk meningkatkan penjualan dengan berbagai strategi. School mengajarkan skill halus pada pegawai agar pelayan lebih baik. Ia juga membuat pelanggan lebih mudah mempelajari produk Starbucks. Tahun 1983, School mengunjungi Italia untuk menghadiri sebuah pameran. Ia terkagum-kagum dengan kafe yang ada di negara tersebut. School ingin Starbucks menggunakan konsep kafe yang ada di Italia, namun gagasan ini ditolak oleh Baldwin and Broker. Next. Berpindah kepemilikan. Melihat kesempatan yang kecil, School memutuskan keluar dari Starbucks tahun 2000 bernama Dua Diurnal. Gerai ini populer dalam waktu singkat. Pada Maret 1987, Starbucks dijual oleh Baldwin dan Broker. Starbucks kemudian dibeli oleh School. Setelah dibuka pada tahun 1992, Starbucks langsung digemari banyak orang. Di awal abad ke-21 ini, Starbucks berhasil membuka lebih dari 30.000 lebih gerai di seluruh dunia. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Yasmin. Silahkan. Visi dan misi perusahaan Starbucks. Next.
Visi perusahaan Starbucks. Yang pertama, membangun nilai dasar perusahaan sebagai perusahaan yang hanya menggunakan bahan dan menghasilkan produk yang terbaik. Yang kedua, menciptakan image yang cemerlang yang melekat di dalam pikiran pelanggan. Yang ketiga, membentuk Starbucks sebagai suatu brand yang terkenal, walaupun orang tidak mengetahui secara jelas bidang usaha yang dijalankan, tetapi masyarakat merasa familiar dengan merek Starbucks. Yang keempat, menjadikan Starbucks sebagai merek terkenal dan dihargai menjadi nomor satu atau di atas brand lainnya dalam jangka waktu yang terbatas. Dalam seluruh kegiatan perusahaan kualitas tinggi, misi perusahaan Starbucks. Yang pertama, memahami tentang masalah lingkungan hidup dan berbagai informasi dengan mitra usaha. Yang kedua, menciptakan solusi yang inovatif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, bekerja keras untuk membeli, menjual, dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Yang keempat, memahami tanggung jawab itu sebagai hal yang penting untuk lingkungan hidup. Yang kelima, menanamkan tanggung jawab lingkungan hidup sebagai nilai dasar perusahaan. Yang keenam, mengukur dan memonitor kemajuan setiap proyek terhadap dampak kepada lingkungan hidup. Next. Struktur organisasi Starbucks yang paling teratas yaitu district manager, yang kedua public relation, kemudian ada store manager dan supervisor shift dan barista. Next. Struktur perusahaan organisasi yang dikembangkan oleh Starbucks Company merupakan metode langkah fokus untuk mengawasi kinerja subordinat yang membawahi lingkup operasi bisnis Starbucks di wilayah tertentu. Para eksekutif Starbucks mengawasi jalannya perusahaan pada kedudukan perusahaannya, yaitu di Seattle, Washington, USA. Pada lingkup negeri mereka, yaitu AS, maka para district manager mereka yang bertanggung jawab menjalankan dan mengawasi kinerja setiap outlet regional di wilayah AS dan melaporkan langsung pada kantor pusat pada setiap outlet kopi Starbucks. Starbucks tidak hanya menawarkan kualitas produk yang tinggi, tetapi juga mementingkan kesenangan para pelanggan melalui pelayanan dan atmosfer tempat yang nyaman. Starbucks sangat menjaga kepuasan para pelanggannya. Starbucks menawarkan sebuah konsep kepada pelanggan dengan merubah pengalaman meminum kopi, lalu menggabungkannya dengan berbagai jenis kopi yang berkualitas. Starbucks berfokus pada komitmen, yaitu menyajikan produk-produk kreatif. Kinerja Starbucks. Starbucks tidak hanya menawarkan kualitas produk yang tinggi, tetapi juga mementingkan kesenangan para pelanggan melalui pelayanan dan atmosfer tempat yang nyaman. Starbucks sangat menjaga kepuasan para pelanggannya. Starbucks menawarkan sebuah konsep pada pelanggan dengan merubah pengalaman meminum kopi, lalu menggabungkannya dengan berbagai jenis kopi yang berkualitas. Starbucks berfokus pada komitmen, yaitu menyajikan produk-produk kreatif yang berbasis kopi unggulan dan makanan yang disajikan cocok untuk mendukung produk minuman kopinya seperti pastry, cake, dan lain-lain. Kualitas kopi yang dipakai Starbucks harus memenuhi standar yang berkualitas tinggi. Kopi mereka berasal dari pertanian organik. Starbucks membeli pertanian tersebut dan membantu memulihkan dan menjaga kesehatan tanah, mengurangi penggunaan pestisida, dan membangun pertanian yang beragam secara biologis. Starbucks juga bertanggung jawab dalam menyediakan kondisi yang memadai, pemberian upah minimum, dan pelatihan-pelatihan kepada para petani. Karena konsumen maupun lingkungan pemasaran selalu berubah, Starbucks menggunakan strategi demand
oriented pricing agar lebih memahami keinginan dan harapan para konsumennya. Starbucks juga menerapkan value-based pricing untuk memaksimalkan keuntungan. Starbucks mempertahankan kurva permintaan yang cukup inelastis karena hanya daerah tertentu yang ditargetkan untuk setiap kenaikan harga dan harga bervariasi di seluruh Amerika Serikat. Kenaikan terbaru mempengaruhi wilayah North dan Sunbelt, tetapi harga Florida dan California tetap sama. Harga Starbucks cukup premium, di bawah ambang batas kemewahan. Starbucks menyimpan harga dengan cara menghasilkan pengembalian lebih besar tanpa mengurangi volume penjualan. Starbucks mengontrol secara langsung dan rutin kepada pertanian dan pengembangan kopi, yaitu mengontrol proses pencampuran, pemanggangan, pengemasan, dan pembuatan akan kopi itu sendiri. Starbucks menawarkan konsep yang ramah lingkungan kepada para pelanggannya yang berujung pada peningkatan produknya. Starbucks mengajak para pelanggannya dengan memberikan promosi khusus jika menggunakan tumbler yang dijual, sehingga para pelanggan dapat ikut secara aktif. Analisis strategi penjualan Starbucks. Harga sebuah kopi Starbucks berkisar antara 30 sampai 60 ribu rupiah. Untuk ukuran sebuah kopi, harga segitu memang terbilang sangat mahal. Namun, siapa sangka jika Starbucks tetap mampu bertahan di tanah air, bahkan hingga saat ini ratusan cabang juga sudah ada saat jumlah itu mungkin bisa bertambah. Starbucks tidak diragukan lagi dengan alih menempatkan 4P di seluruh bauran pemasaran mereka. Mari selami untuk melihat bagaimana mereka melakukannya. Yang pertama, produk. Produk Starbucks menyediakan kopi dan suasana berkualitas tinggi untuk membenarkan penetapan harganya kepada audiens target mereka. Saat pelanggan membayar kopi premium, mereka perlu menciptakan diferensi bahwa rasanya lebih enak daripada merek lain seperti McDonald's dan barista dan lain-lain. Dalam produk industri, mereka berjanji untuk membuat cangkir premium berkualitas tinggi dengan kesempurnaan setiap saat untuk memastikan bahwa pelanggannya tidak pernah berpaling atau pindah ke pesaing lain. Ini adalah strategi pemasaran yang telah teruji waktu yang akan memperkuat posisi merek dan afilitas dalam jangka panjang. Yang kedua, harga. Starbucks menggunakan beragam platform dan saluran untuk memasarkan atau mempromosikan merek dan meluncurkan produk baru, termasuk media sosial, tempat, TV, dan iklan. Campuran media pemasaran membuat merek mereka dapat dikenali dengan konsistennya yang membuat lebih dikenal dibandingkan dengan merek kopi lainnya, yang membantu mereka menonjol di benak konsumen. Promosi itu tidak murah, namun dibandingkan dengan merek lain seperti Apple dan Nike, Starbucks menghabiskan jauh lebih sedikit untuk pemasaran atau promosinya. Tapi mereka tetap menciptakan dampak. Yang ketiga, tempat. Baca apapun tentang Starbucks, mereka selalu menjual tentang menciptakan tempat ketiga. Gagasan untuk menciptakan tempat ketiga itu adalah untuk membangun zona nyaman antara pekerjaan dan rumah. Mereka tidak pernah berkompromi dalam hal ini, mereplikasi lingkungan dan suasana yang sama di setiap toko. Next. Analisis STP. Yang pertama, segmentasi. Produk kopi Starbucks ini memiliki segmentasi pasar tertentu berdasarkan segmentasi demografinya. Pada awalnya Starbucks disegmentasikan untuk kaum milenial. Kemudian segmentasinya pun meluas, tidak hanya pada konsumen milenial, tapi juga konsumen Gen Z. Untuk melakukan segmenting, kita akan menggunakan beberapa kriteria dasar, yaitu yang pertama, generasi atau demografi.
milenial dan Gen Z. Yang pertama, kelas ekonomi atau demografi menengah ke atas, domisili atau demografi, ibu kota, provinsi atau ibu kota negara. Yang keempat, penggunaan teknologi atau psikografi, penggunaan smartphone untuk pemesanan online, teks associate. Yang kelima, preferensi halal atau psikografi tidak berpengaruh, cukup berpengaruh dan sangat berpengaruh. Yang terakhir, kebiasaan mengkonsumsi kopi atau perilaku. Sesekali setiap minggu, setiap Dua, targeting. Starbucks hanya memilih mall atau kawasan kalangan menengah atas untuk membuka outletnya. Starbucks yakin bahwa produknya dapat laku keras di kalangan tersebut. Kegiatan promosi pemasaran ini pas dilakukan dan tepat sasarannya dengan segmen pasar yang dituju, yaitu pada mereka yang menginginkan pengalaman minum kopi yang baik. Positioning. Starbucks berhasil membangun merek yang kuat di hati pelanggan sehingga menjadi pelanggan setia, yang berarti pelanggan yang tidak mempertimbangkan merek lain ketika mereka pergi untuk membeli kopi. Mereka akan segera memilih Starbucks karena itu adalah kopi untuk siapa saja yang benar-benar mencintai kopi. Analisis ekspor dan impor. Per Mei 2020, Starbucks berdiri di 79 negara di 6 benua dengan total 31.256 kedai. Starbucks sendiri tidak melakukan ekspor impor melainkan membuka cabang di berbagai negara. Adapun beberapa negara yang menjadi cabang Starbucks yaitu Amerika Serikat dengan jumlah 15.041 kedai, Kanada 2.359 kedai, Meksiko 531 kedai, Tiongkok 3.600 kedai, Jepang 1.191 kedai, Korea Selatan 1.080 kedai, Jerman 161 kedai, Indonesia 249 kedai, Belanda 59 kedai, dan Turki 408 kedai. Analisis strategi penjualan Starbucks. Membangun strategi pemasaran Starbucks dengan merek. Kualitas dari produk selalu menjadi pilar utama dari kekuatan Starbucks. Dengan kualitas tersebut, mereka bisa menyiarkan kepada semua orang jika kopi buatan dari Starbucks diracik sendiri dengan proses yang panjang, sehingga menghasilkan sebuah cita rasa yang unik. Kualitas produk. Starbucks selalu menempatkan posisi mereka sebagai sebuah brand premium yang mengandalkan kualitas dari cita rasa kopi yang unik. Akan tetapi, mereka tidak hanya menawarkan produk dalam bentuk kopi saja, namun juga fasilitas tempat yang nyaman. Tanpa kita sadari, Starbucks ternyata sangat peduli dengan kenyamanan pelanggan mereka. Untuk itu, mereka membuat sebuah toko kopi secara mewah dengan standar kualitas tertentu. Dengan begitu, pelanggan selalu meninggalkan kesan baik ketika menutup pintu untuk keluar dari toko. Target dari Starbucks sendiri adalah mereka yang berada di level kelas menengah ke atas, di mana meminum kopi bukan lagi hanya menjadi ajang untuk memenuhi kebutuhan saja, melainkan juga ajang ngobrol dengan teman ataupun pacar. Itulah kenapa mereka membuat tempat yang sangat nyaman. Singkatnya, Starbucks tidak hanya membicarakan mengenai minuman, tetapi juga bagaimana tempat mereka menjadi sebuah zona kenyamanan bagi para pelanggan mereka yang ingin melepaskan diri dari situasi yang penat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya.
Yang kedua, pemasaran yang tidak biasa. Apa yang membuat Starbucks spesial dibanding dengan jenis kopi, toko kopi lainnya? Jawabannya adalah cara mereka yang memperlakukan pelanggan. Starbucks sangat sadar jika customer retention merupakan salah satu cara yang membuat mereka bisa bertahan di bisnis yang semakin sengit. Bagaimana cara Starbucks mendapatkan pelanggan yang loyal? Caranya adalah dengan membuat promo tertentu. Jika kamu familiar, Starbucks pernah membuat promo potongan harga untuk pelanggan yang memiliki gelar mereka. Itu adalah dari sekian banyak contoh yang pernah mereka lakukan. Yang ketiga, ada iklan yang totalitas. Pada awalnya, Starbucks tidak pernah melakukan strategi pemasaran yang konvensional, seperti melakukan pemasangan billboard, pembuatan flyer, hingga membuat iklan di TV. Semuanya mulai berubah ketika Starbucks go internasional, tepatnya pada tahun 2007. Jumlah tersebut terus bertambah seiring semakin banyaknya cabang mereka di seluruh dunia. Pada tahun 2018, mereka mengeluarkan uang mencapai 260 juta dolar untuk melakukan pemasaran di seluruh dunia. Hasilnya, Starbucks semakin terkenal dan cabang mereka terus bertambah, termasuk di Indonesia juga. Lebih lanjut, mereka tidak hanya membuat iklan secara konvensional, melainkan juga menambah ke dunia digital. Di Instagram, mereka mempunyai pengikut kurang lebih 18 juta dengan beragam konten yang menarik. Mereka menggunakan beberapa jenis konten, mulai dari produk branding, testimonial hingga kampanye tertentu. Tak hanya itu, Starbucks juga membrandingkan diri mereka di beberapa sosial media lain seperti Facebook, Twitter dalam bentuk tulisan. Dari visi visual, mereka juga melakukan strategi pemasaran menggunakan YouTube. Gimmick ala Starbucks. Starbucks merupakan pionir dari penggunaan nama di dalam setiap gelas kopi. Itu merupakan salah satu cara agar mereka dekat dengan para pelanggan mereka. Namun, di beberapa kesempatan, para pegawai Starbucks kerap kali kecolongan karena penulisan nama yang salah. Sebagai contoh adalah ada nama seorang Fatty yang memesan segelas kopi Starbucks. Masalahnya, yang didapat adalah segelas kopi bernama Fatty, bukan Fatty. Benarkah pegawai Starbucks salah dalam penulisan nama atau mereka sengaja melakukan hal tersebut? Melansir dari Daily Mail, ada sebuah pionir yang menyatakan jika Starbucks sengaja salah dikemukakan melalui sebuah video dari YouTube channel Super Deluxe. Menurut mereka, kesalahan penulisan tersebut dilakukan agar para pelanggan memposting melalui sosial media. Bayangkan saat ini Starbucks mempunyai lebih dari 27.000 cabang di seluruh dunia. Jika seorang di satu cabang memposting hal tersebut di Instagram, berapa banyak dari semua cabang itu yang dimaksud sebagai pengiklanan secara gratis. Kesimpulan, Starbucks adalah kafe kopi didirikan oleh Jerry Balmy, Jeff C. and Gordon Broker, kemudian diambil alih oleh Howard School pada tahun 1971 yang bermula dari Seattle sampai akhirnya pada tahun 2002 berkembang menjadi 5.688 outlet yang tersebar di 30 negara. Selain menyediakan kualitas kopi yang baik, Starbucks juga dikenal dengan pelayanan konsumennya yang memuaskan. Hal ini didukung terutama karena Starbucks sangat memperhatikan kepuasan karyawannya, di mana karyawan Starbucks atau yang lebih dikenal sebagai barista diposisikan menjadi tim terdepan dan mengetahui apa kebutuhan dari konsumen. Besaran turnover untuk pegawai di Starbucks berkisar 65% dan untuk level manajer sebesar 25%. Lebih rendah di bawah rata-rata industri yang sejenis. Dalam Starbucks dan industri lain yang sejenis, sistem sudah berjalan dengan baik sehingga siapapun karyawan akan keluar atau masuk tidak akan menjadikan suatu masalah di Starbucks. Next.
selanjutnya yaitu rekomendasi. Starbucks telah sangat sukses dengan strategi fokus, diferensiasi melalui penggunaan pemasaran bagus dan aliansi strategis. Masa depan Starbucks Corporation bisa dalam bahaya karena meningkatnya persaingan tanpa beberapa perubahan kecil. Satu bahaya yang terlihat Starbucks dalam perekonomian yang sedang berkembang saat ini adalah kepedulian untuk perusahaan bahwa mereka akan dikalahkan oleh pesaing baik pada biaya dan kualitas produk. Akan sangat bermanfaat bagi Starbucks untuk mempertahankan, mencermati industri dan pasar pesaing, khususnya usaha warung kopi dan industri restoran pendatang ke pasar kopi spesial. Sama-sama toko khusus kopi pendatang dapat menimbulkan tantangan ke Starbucks dalam upaya untuk memberikan kualitas terbaik, pelayanan, dan pengalaman lagi bagi pelanggan. Sedangkan pendatang restoran untuk industri pemasaran kopi spesial mereka pada platform penghematan biaya. Dengan industri ini menyerang pesaing pasar saham Starbucks dan kedua sudut adalah penting untuk Starbucks untuk menemukan cara untuk tetap biaya yang kompetitif sementara penyediaan quality produk. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.